سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz Rizal, beliau kuar internasional, ya, juara pertama di MTQ di Malaysia 4 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu beliau juara 1 di Mataram. Ya. Nah, tadi ada beberapa kalimat-kalimat yang mungkin tidak familiar di kita. Jadi beliau membacakan Al-Quran dengan metode qiraatus sab'ah. Ya, jadi tadi ada mungkin beberapa lapas-lapas yang mungkin tidak familiar di kita. Terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, saya persilakan kepada Ustadz Nasar
untuk memberikan tausiahnya di pertemuan alumni kita ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin mendengarkan suara-suara malaikatnya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan inilah yang pertama kali kita melakukan perjumpaan dengan 135 komunitas keluarga besar pernah menggores sejarah ya di Makassar. Sebelum kita lebih lanjut, saya ingin mengajak kepada kita semuanya, adik-adik, dan wabil khusus di sini ada ibunda kita ya, Ibu Hajah Hadijah. Mari kita sama-sama mendoakan almarhum orang tua kita, pendiri Pondok Pesantren Madinah, Bapak yang tercinta kita, Bapak Haji Sape. Saya minta kepada semuanya yang hadir di sini membayangkan wajah-wajah tulusnya, ikhlasnya beliau. Ya. Masih ingat, beliau adalah seorang orang tua yang tidak pernah mengenal lelah mengurus pesantren kita. Tentunya didampingi oleh istrinya yang tercinta, Ibu Hajah Hadijah. Kita perlu berterima kasih terhadap beliau ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tidak bisa kita juga melupakan para pembina, para guru yang pernah mencurahkan keringatnya dalam membina pondok pesantren kita. Ya, yang duluan dipanggil Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Syahrul, juga Pak Kiai Haji Harisa yang berkali-kali datang ke pondok kita pada waktu itu. Dan yang paling penting juga adalah Ustaz Bakri Kadir, sangat tegas memberikan karakter terhadap pondok kita. Bapak Dr. Haji Abdurrahman Idrus, juga Bapak Haji Abdurrahman, biasa kita kenal bola dunia. Almarhum Bapak Haji Ibrahim Halim, dan tentu juga orang tua kita yang dulu juga sering datang dalam acara-acara di Pondok Madinah, almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Nur. Mungkin masih ada lagi keluarga besar yang mendahului kita. Dan kepada semuanya mereka kita haturkan doa yang tulus. Semoga bertajassud menjadi parsel yang memberikan hiburan istimewa di alam barzakhnya di sana. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman sekalian, sayalah yang paling berbahagia mungkin pada pagi hari ini, ya, karena baru bisa berjumpa dengan Ananda semua, terutama para santri. Kalau yang tinggal di Jakarta, insya Allah sering kita ketemu. Di sini saya tadi ada wajah yang tak terlupakannya hilang ya. Masya Allah. Saya ingat kalau diantarkan teh. Adinda, Mustalifah, Aisyah nggak lihat tadi wajahnya, Jirin tadi
Ya, Ula sering ketemu di Jakarta, bahkan dia kerjakan rumah kita, jadi sering kita terlibat bareng. Dan di sini ada sahabat dan teman-teman kita juga seperti Pak Mukhlis, Ustaz Sabirin, pembina yang lain di sini banyak ya, saya tidak sebutkan satu persatu. Pondok Madinah sekarang sudah mulai panen alumni. Ya, baru saja kemarin ada pelantikan salah seorang alumni terbaiknya Pondok Madinah ya, pesantren kita, Pak Dr. Farid, dilantik oleh Menteri Agama selaku menangani bidang pendidikan Masjid Istiqlal, jadi termasuk diberi kepercayaan nanti untuk mengelola pengkaderan ulama, PKU, pengkaderan ulama yang dipusatkan di Istiqlal dan lain ya kan. Dan juga sebagai direktur Nasruddin Umar Office ya, sebuah kantor NGO yang sedang sekarang ya sedang banyak disorot orang. Kemudian juga ada alumni terbaiknya juga Pak Mas'ud, sekarang sudah menjadi Ustadz terkemuka di Jakarta ini, mengelola juga banyak kegiatan-kegiatan. Ya. Kemudian ada Pak Dr. Hamka, ini saya kira dekan yang paling mudah di UIN Jakarta pada waktu kemarin itu adalah beliau. Ya, tamat dari Mesir, sekarang menjadi Wakil Direktur Program Pasca Sarjana, sebuah lembaga yang sangat kredibel di UIN Jakarta. Ya. Farid sendiri itu luar biasa, alumni UIN Jakarta, kemudian menjadi sekretaris duta besar di Mesir, lalu lanjut masternya di Leiden, lanjut master lagi di Inggris, dan PhD-nya doktornya di Australia, dan kawin dengan seorang temannya juga dari sana, sekarang menjadi dosen tetap di Australia, di Canberra University. Itu sebuah kayak UI-nya di Australia lah. Jadi saudara Farid juga sebetulnya di sana, tapi kita panggil. Kenapa? Karena Indonesia juga membutuhkan orang pinternya. Jangan orang itu dipakai di luar negeri. Saya ingat ketika Pak SBY, saya dengan keluarga semuanya tinggal di Amerika, terus ketemu Pak Nasaruddin pulang. Orang kita juga memerlukan orang seperti Anda di Indonesia ya. Saya pulang pada waktu itu. Banyak lagi alumni-alumni pesantren Pondok Madinah yang terutama di angkatan-angkatan awal yang saya tahu itu reputasinya sangat bagus, ada dalam bidang bisnis, ada pejabatnya saja ada berapa, bergerak dalam dunia pendidikan. Ini tersenyumlah keluarga yayasan menyaksikan anak-anaknya seperti ini, dan saya berharap Pondok Madinah ke depan adalah semakin hari semakin baik ya, tidak perlu banyak santrinya, tapi kualitasnya kita harus unggulkan. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, silaturahim kali ini mungkin saya ingin mengingatkan nostalgia detik-detik ketika para santri ya terutama masih mondok di Jalan Sunu pada waktu itu. Ya. Bayangkan teman-teman kita semuanya. Dan di antara mereka itu juga sudah ada yang saya dengar meninggal. Ya. Tadi kita juga doakan semoga mereka insya Allah menjemput kita di pintu surga di sana. Insya Allah. Dan juga saya ingin mengingatkan siapapun dari kita itu pernah berkecimpung di pondok pesantren Pondok Madinah. Masih ada satu guru kita yang paling senior di Makassar, Ante Guru Taki Haji Sanusi Baco, LC. Ya,
Saya kira kalau teman-teman ke Makassar silahkan bersilaturahim kepada beliau. Sebab dialah satu-satunya ulama yang tertua mungkin di Sulawesi Selatan. Masih hidup, baru saja kemarin nelpon saya. Jadi ada gangguan sedikit ya. Jadi silaturahim kali ini saya ingin juga mengingatkan kita bahwa ilmu pengetahuan yang kita peroleh di pondok pesantren itu tidak bisa dibandingkan dengan ilmu pengetahuan yang kita peroleh di perguruan tinggi. Saya ingin tanya secara jujur kepada Ananda semua para santri, ilmu yang paling sering kita pakai di dalam masyarakat, apakah ilmu yang kita peroleh di kampus atau ilmu yang kita peroleh di pondok pesantren? Dipakai berdakwah, dipakai berkomunikasi dengan masyarakat. Ya, ternyata ilmu yang kita peroleh di pondok pesantren itulah yang paling sering spontanitas keluar pada saat kita sedang khutbah, pada saat kita sedang ceramah, pada saat kita sedang berkomunikasi, dan bahkan pada saat kita memecahkan persoalan-persoalan kemasyarakatan. Yang keluar itu adalah memori yang pernah kita peroleh di pondok pesantren. Bukan nah, itu satu bukti bahwa maka itu anak-anaknya ya jangan disekolahkan di sekolah umum. Saya tahu bahwa kalian para santri punya anak sekarang. Bahkan sudah mulai ada yang mungkin sudah ada yang mulai kuliah ya. Jadi sebelum terlambat anak yang masih bisa dipesantrenkan, pesantrenkan. Sebab apa? Lain antara madrasah dan sekolah pesantren. Kalau kita di pondok pesantren, yang kita cari itu adalah ilmunya Allah. Tapi di sekolah yang kita cari ilmunya guru. Jadi lebih kuat mana pengaruhnya, ilmunya Allah atau ilmunya guru atau dosen. Maka itu murid di dalam bahasa tasawuf itu tidak semua anak sekolahan talamid itu bisa disebut murid. Syurutul murid inda Imam Al-Ghazali itu ada 12. Tapi kalau syurutut talamid, syurutut tulab, bayar SPP sudah bisa langsung masuk. Nah, saya masih ingat di Pondok Madinah dulu, ada sekian orang terpaksa kita keluarkan. Karena tidak bisa menyesuaikan diri dengan tata tertib kampus. Ilmu yang kita akan cari dan yang kita akan wariskan kepada anak-anak kita ialah ilmunya Allah, divine knowledge. Karena itulah ilmu yang akan menciptakan karakter di dalam diri kita nanti. Ya. Kemudian, apa perbedaan ilmu pondok pesantren dan ilmu di sekolah-sekolah? Sangat jauh bedanya. Karena kalau di sekolah itu ukurannya kuantitatif ya kan. Tapi kita di pondok itu memang ada spiritualitas.
kualitas spiritualitas ini yang merupakan hidden kurikulum yang tersembunyi di dalam madrasah. Di mana kita peroleh hidden kurikulum itu pengajian antara maghrib isya. Masih ingat nggak antara maghrib isya dulu? Dan sesudah salat subuh. Ya, disitulah kita akan kita pernah mendapatkan sesuatu. Di samping itu juga ada sentuhan-sentuhan langsung dari Andre Guruta, para senior. Semuanya itu adalah berkah. Mereka lah yang mengajar apa yang diistilahkan dengan guru kita dulu itu kullu ma kharaja minal qalb waqa'a fil qalb. Semua yang keluar dari hati nurani itulah nanti yang akan menggores hati nurani. Jadi persiapan belajar dan mengajar itu di dalam pondok pesantren sangat berbeda dengan persiapan belajar mengajar di sekolah-sekolah, apalagi di sekolah umum. SP-nya, satuan pelajarannya, persiapan mengajarnya di sekolah itu di laptop. Oh, ini materinya. Oh, ini daftar pertanyaannya. Oh, ini evaluasinya. Oh, ini alat peragaannya. Oh, ini referensinya, buku-bukunya. Sudah selesai, tidur gurunya. Tapi kalau di pondok pesantren, persiapan mengajar itu bukan hanya di situ. Tetapi salat tahajud. Ya Allah, besok saya akan mengajar kitabut taharah. Anak saya, anak murid saya. Salat duha. Berdoa lagi sebelum masuk di kelas. Baca surah Al-Fatihah. Kemudian masuk di kelas. Anak-anak, ayo kita baca surah Al-Fatihah. Ya, semoga kita mendapatkan berkah. Bagaimana nggak berkah kalau pendekatannya seperti ini? Itulah di pondok pesantren. Ya. Silaturahim kita kali ini juga saya ingin mengingatkan bahwa silah artinya to connect, melakukan connecting. Negatif positif itu kalau dilakukan connecting, nyalalah listrik itu. Jadi kalau dalam ilmu saraf ya, istiqaqul kabir, silah itu bisa dihubungkan dengan salat. Salat itu kan connecting to the God, dengan Tuhan ya. Tapi kalau silaturahim, silah artinya connect, rahim artinya apa? Rahim itu artinya cinta sebetulnya. Cuman ya yang akan kita connect-kan itu bukan Rahman. Kita tidak menyebut silaturahman, tapi silaturahim. Apa perbedaan Ar-Rahman, Ar-Rahim? Kalau Ar-Rahman itu rahmat rahmaniyahnya Allah itu universal. Seluruh makhluknya dapat Ar-Rahman. Mulai dari manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, bahkan benda mati, termasuk juga malaikat, jin, setan. Ya. Semuanya dapat rahmat rahmaniyahnya Allah. Tapi rahmat rahimiyah itu hanya special for orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu generiknya adalah Ar-Rahman, spesiesnya ialah Ar-Rahim. Semua kita dapat rahmat rahmaniyahnya Allah sekalipun kafir. Tapi tidak semua orang mendapatkan rahmat rahimiyah. Nah, inilah yang perlu kita doktrinkan kepada keluarga besar Pondok Pesantren Madinah. Pondok Madinah. Bahwa Allah pun juga memberikan contoh kepada kita semuanya bersilaturahim dengan semuanya. Ya, bersilaturahim dengan binatang, tumbuh-tumbuhan, makrokosmos alam semesta ini. Maka itu saya pernah sampaikan waktu di Pondok Madinah ya, bahwa
sebetulnya bukan silaturahmi dalam arti ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah atau Insaniyah, dan ukhuwah Wataniyah. Tapi yang the most important itu adalah silaturahmi dalam bentuk ukhuwah makhlukiyah, persaudaraan sebagai sesama makhluk. Alam semesta ini kan kembaran kita sebetulnya. Sama-sama kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita gagal bersilaturahim dengan makrokosmos, malapetaka akan muncul sebetulnya. Memang kita ada jaminan sebagai khalifah, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kita khalifah satu-satunya di muka bumi ini. Makanya itu seluruh makhluk Allah itu ditundukkan, ditaskhirkan. Ada konsep taskhir. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Kami tundukkan apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi. Semua tunduk kepada manusia. Ya. Kapan mereka tunduk? Yaitu pada saat kita sedang menjadi khalifah yang benar. Kapan kita menjadi khalifah yang nggak benar? Melampaui batas, mengeksploitasi alam itu melampaui daya dukungnya, maka alam itu tidak akan tunduk. Kenapa? Itu keluar dari mandat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu jangan heran kalau dhahral fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Ya. Rusaklah semua di laut dan di darat itu karena tangan jahilnya manusia itu sendiri. Nah, kalau sudah seperti ini apa jadinya? Ya, kita akan bukan mendapatkan ketundukan alam semesta, tetapi perlawanan dari alam semesta. Dahulu kala kita sangat menikmati bagaimana lautan itu membawakan kontainer kita ke Amerika, nggak bisa diangkut pesawat kan, bawa ke Timur Tengah. Itu karena jasanya laut. Kok tiba-tiba laut itu menggulung jadi tsunami, meluluhlantakkan Aceh dan sekitarnya. Ya. Angin yang berfungsi sebagai penyerbukan dalam ilmu pertanian itu kan. Buah-buahan, jagung, mangga tidak mungkin bisa berbuah tanpa tiupan angin yang menerbangkan saripati bunganya itu. Terjadilah persemaian, terjadilah perkawinan di situ itu. Yang disebut dengan teori penyerbukan. Tiba-tiba angin itu menjadi angin puting beliung, hancur lulu lantaklah semuanya. Iya. Hujan yang disebutkan dalam Quran itu untuk menghidupkan tanaman, tiba-tiba seperti ambruk, isi langit itu turun ke bawah. Hanyutlah semuanya, longsorlah semuanya. Gunung-gunung yang tadinya sebagai Al-Jibala Autada, patok bumi yang memberikan kesuburan tanah, indah pemandangannya. Tiba-tiba satu persatu gunung itu batuk berjemaah. Bahkan ada yang muntah, memusnahkan manusia di sekitarnya. Nah, apa yang salah? Kenapa konsep taskhir yang Allah tundukkan kepada kita ini kok menjadi pembangkang, menjadi musuh? Ya, tidak mungkin akan ada makhluk yang berhadapan dengan manusia kalau manusia itu masih tetap dalam koridor khalifah dan abid yang benar. Inni ja'ilun fil ardi khalifah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iya, mari dengan adanya corona virus seperti ini itu sebetulnya surat cinta Tuhan. Surat peringatan Tuhan bahwa kalian itu sudah berjalan di luar rel. Bagaimana mungkin kita bisa sampai ke tempat tujuan kalau kita tidak di atas rel? Musibah berfungsi untuk menaikkan seseorang itu ke dalam rel yang benar. Jangan pernah salah paham terhadap musibah. Musibah itu surat cinta Tuhan. Sekian lama Tuhan mengundang kita dengan kenikmatan, undangan putih, tapi tidak pernah kita gubris.
Akhirnya dia undang kita dengan surat merah, musibah. Nah, kalau kita kena musibah, nama yang paling pertama kita panggil ialah siapa? Allah, ya kan? Dengan demikian, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, mari kita kembali memperbaiki silaturahim kita dengan alam semesta. Allah mencontohkan itu. Begitu akrabnya Rasulullah dengan sahabatnya, sahabat Nabi itu bukan hanya manusia. Ada seekor kijang ketika Nabi belusukan. Ya Rasulullah, tolong, tali ikatan leher saya dilepas. Kata Rasulullah, saya tidak berhak karena engkau sudah miliknya orang yang punya kemah. Jadi penduduk Badui itu rumahnya kemah, musim panas dia lari ke gulung kemahnya itu ke utara, musim dingin dia gulung kemahnya ke selatan, tempat yang hangat. Saya minta tolong Rasulullah, barusan saya melahirkan beberapa ekor anak saya, keburu ditangkap. Nabi ibah, janji ya kembali. Insya Allah ya Rasulullah akan segera saya kembali ke sini. Tidak lama setelah dilepas, pulang dalam keadaan istilahnya hadis itu, padang pasir itu berdebu. Ngos-ngosan pulang dalam keadaan air susunya sudah kempes. Ya Rasulullah, tolong diikatkan tali itu karena alhamdulillah anak-anak saya sudah pada kenyang, sudah bisa bertahan hidup. Begitu diikat, tiba-tiba yang punya kemah datang. Ya Rasulullah, ada apa engkau datang di rumahku? Kalau engkau mau kijang itu ambil, saya gampang kok nangkap kijang di sini banyak. Ya, akhirnya Rasulullah mengambil pemberian itu, ditarik talinya, Nabi sendiri yang menarik pemberian itu, di samping bukit tidak kelihatan yang memberinya, dilepaskanlah kijang itu. Pergilah engkau membesarkan anak-anakmu, wahai sahabatku. Coba sahabatnya Nabi binatang. Ketika digantikan untanya dan kudanya, Nabi mengatakan kepada sahabatnya, coba lihat, unta kudaku itu masih menangis. Sedih sekali masih ingin membawa aku pergi berdakwah keliling, tapi sudah harus diganti dengan unta dan kuda yang lebih mudah, lebih kuat. Nah, bahkan tidak ada benda mati dalam kamus Quran, silaturahim dengan apapun. Nabi cangkirnya dikasih nama, sisirnya dikasih nama, cerminnya dikasih nama, kudanya dikasih nama, pedangnya dikasih nama, rumahnya pun. Ya. Tidak ada benda mati. Ya. Mimbarnya Rasulullah dalam hadis itu kan, ada seorang ibu menderma baktikan mimbar besar dari kayu karena tukang kayu, budaknya tukang kayu kan. Nah, alangkah kagetnya setelah dibongkar mimbar tua dari batang kurma, pelepah kurma itu menangis. Nabi menghampiri. Apa yang engkau minta sahabatku? Maukah engkau aku tanam di pinggir kali? Aku doakan atas izin Allah engkau akan hidup, atau nanti engkau akan hidup di surga memberi makan para penghuni surga. Sahabat bertanya, mungkin jawabannya bisik-bisik. Apa yang maunya Rasulullah? Dia memilih untuk memberi makan para penghuni surga. Setelah sholat Jumat, sahabat yang bertanya tadi itu dia gendong bawa pulang mimbar bekas itu ke rumahnya. Ini bukan mimbar biasa, ini bisa menangis dan masuk surga. Ada Nabi di situ, jadi memelihara barang antik itu bukan bid'ah. Dalam hadis itu disebutkan nanti habis betul hancur mimbar itu baru dibuang. Nah, jadi silaturahim tumbuh-tumbuhan apalagi. Nabi suka cinta terhadap tanaman. Ada hadisnya kan, seandainya besok pasti dunia ini kiamat, tetaplah kalian menahan pohon. Masya Allah. Dan cinta yang menanam pohon. Besok kalian pergi berperang, saya nasihatkan jangan sampai kalian itu mematahkan ranting pohon, apalagi membakar pohon. Nasihat sebelum perang. Jadi pohon pun itu punya kasih sayang. Penelitian di Jepang, anggrek yang ditanam dengan kasih sayang oleh tuan dan nyonyanya itu lebih cantik warnanya, kembangnya, daripada tukang kebun. Tukang kebun itu kan mungkin karena honornya setiap bulan. Tapi kalau Tuhan tidak perlu honor, mungkin karena cinta. Jadi pohon itu pun
menerima pesan kasih sayang dari orang. Apalagi kalau orang. Coba bayangkan bagaimana kalau anak kita dibesarkan oleh babysitter dan pembantu. Ya nanti habis mandi, harum-harum, ganti baju, baru diambil bapak ibunya. Itu coba lihat para artis. Kalau anaknya kotor, nggak mau ngambil, itu pembantu. Maka itu kalau pembantunya pergi pulang kampung, anaknya demam 2 hari, saking kangennya terhadap pembantunya, babysitternya. Tapi bapak ibunya ke luar negeri berhari-hari bahkan bulan, gak pernah tuh nangis tuh. Bagaimana mungkin anak yang seperti ini bisa mendoakan kita nanti kalau sudah wafat? Lebih merupakan anak pembantu daripada anak kita sendiri. Karena itu silaturahim di sini ya, teman-teman semua, saya mohon, mari kita mengevaluasi emosi kita terhadap teman-teman. Saya salut. Ya, walaupun kita sudah puluhan tahun berpisah satu sama lain, keluarga besar Pondok Madinah, tapi masih bisa lengket ya seperti kita sekarang ini, alhamdulillah. Saya mohon mari kita pertahankan ini semuanya, sebab inilah yang kita akan sebut nanti, atau seperti juga yang disebutkan dalam kitab-kitab tasawuf, apa yang disebut dengan as-suhbah. As-suhbah ialah konsep persahabatan spiritual, ya tidak akan lekang oleh waktu, dan ini sahabat spiritual itu adalah tanda-tanda cinta Tuhan, dan inilah nanti yang akan mendapatkan tempat naungan di bawah arsy kalau kita langgeng mempertahankan persahabatan emosional spiritual seperti ini. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan, teman-teman. Wabil khusus kepada Ibunda Khadijah, mari kita berdoa semoga Ibunda kita ini betul-betul diberikan umur yang panjang untuk membina adik-adik kita yang masih mondok sekarang ini, dan juga bersama keluarga. Ya, saya kira banyak yang hadir di sini. Ya, kalau alumni Pondok Madinah nanti punya kelebihan, jangan pernah melupakan pondoknya. Ya, kita perlu membantu dalam bentuk apapun, tidak mesti harus dalam bentuk materi, minimum dalam bentuk doa. Tapi syukur-syukur kalau bisa mewakafkan, walaupun hanya 1 sak semen, walaupun hanya selembar genteng, selembar batu merah, itu sudah menjadi amal jariah buat kita semuanya. Wujudkan cinta kasih kita terhadap pondok dengan cara jangan menganggap Pondok Madinah itu pondoknya keluarga besar Pak Haji Sape, tetapi anggaplah itu pondok kita sendiri. Memang itu pondok kita kok. Mari teman-teman meringankan beban. Berikanlah pikiran-pikirannya pengembangan pondok pesantren. Dari sanalah kalian berada. Jangan pernah melakukan pembiaran terhadap kelemahan yang dialami pondok ini. Percayalah, semakin besar pondok tempat melahirkan kita, maka semakin besar pula artinya dalam kehidupan kita. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nasr atas waktunya. Dan semua yang berbahagia, sebelum kita tutup, saya menyapa Ustazah Nurlela. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum. Oh iya, ada Ibu Nurlela. Ya, ada Nurlela Ustaz. Ya. Siapa lagi yang senior datang? Ada Ustazah Nurlela, ada Ustazah Aisyah. Ya. Ada kawan-kawan kita dari Malaysia. Assalamualaikum Kanda Nirmayani. Assalamualaikum Kanda, Malaysia. Mana nih? Nurhaini. Ya, Nurhaini. Nurhaini mana nih? Ya, saya di Johor, Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum Haji Mahnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Niar di mana sekarang, Niar? Di Cengkareng, Pak. Kok nggak pernah gabung dengan teman-teman? Terbatas dengan posisi status ibu rumah tangga. Assalamualaikum Kak Fatma. Niar. Adanya. Fatma mana Fatma? Fatma, Masya Allah.
Assalamualaikum Pak Nirmayani. Iya. Karifai. Baik, para statid, para kawan-kawan semua, bahwa beliau Pak Nasar sebentar lagi akan pindah ke room yang lain untuk episode untuk Kalimantan. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya saya duluan karena ada acara di. Ya, kita akan baca doa. Terima kasih Prof. Yuk mampir semua ke Istiqlal. Ada perwakilannya tuh Pak Karen. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Ustaz. Jazakumullah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Doanya Ustaz. Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah Prof. Semuanya nanti Syukran. kalau kita mampir ke Istiqlal. Sama kita pada salam Ustaz. Dibina semua oleh alumninya tuh Pak Hamka, di situ ada Pak Farid, ada Pak Mas. Amin Prof. Sama kita pada salam Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Kanadira. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Prof. Sudah keluar nih Pak Prof. Sini. Salam. Ada Ustaz Mulis, Bu. Lagi ke belakang dulu Nanda. Oke, baik. Ke belakang. Ibu Hera. Ibu Hera. Assalamualaikum. Halo Ustaz. Assalamualaikum Ustazah Nurlela. Aicha. Hai. Hai Kak Ica. Assalamualaikum Ustazah Nurlela. Kaniar. Ya. Bisa di sini. Pemiru Kanadira. Halo semua, assalamualaikum. Salam. Nania. Ya. Kak Ilang. Halo semuanya. Lumayan. Ya, salam-salam semua para alumni. Mana mukanya nih? Ustaz Mulis, boleh baca doa Ustaz? Fadhal. Saya ada acara jadi tidak bisa gabung. Jadi, Assalamualaikum Kak Irma. iya saya tutup HP-ku. Halo, Rama. Ustaz Mulis, boleh baca doa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Untuk pertemuan ini dengan berdoa dan meminta agar kita selalu senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan semoga apa yang kita hadapi cepat kita keluar daripadanya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhir. Wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Wal mursalin. Wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil mala'i ila yaumiddin. Amin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya zal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka bi an taftaha lana bi kulli khair wa an tatafaddala alaina bi kulli khair wa an taj'alana min ahli al khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahli al khair wa an tahfazana fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ahlina
وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وغير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومؤتي بكل خير يا أرحم الراحمين يا عليم السر منا لا تحتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أمان الحائفين أمنا مما نخاف يا الله يا أمان الحائفين نجنا مما نخاف يا الله يا أمان الحائفين سلمنا مما نخاف يا الله يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا بحلقه يا عليما بحلقه يا حبيرا بحلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا حبير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا الذي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا في كل شر اللهم دفعنا البلاء والبلاء والفحشاء Amin. Amin. والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا ومن بلدان المسلمين إنك على كل شيء Amin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار اللهم أصلح لنا شأننا كله اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وارض عنا يا أرحم الراحمين